Sahabat pendengar renungan singkat di hunian yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Nugroho SY di Paroki Santo Isidorus, Singkut, Provinsi Jambi. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik dan sehat serta dilimpahi sukacita dari Tuhan. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, Kamis 22 September 2016, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita dan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Sekali peristiwa, Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati, ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi-nabi dulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang atau bahkan semua orang, bahkan saya dan Anda, pernah mengalami kecemasan dalam hidup kita. Misalnya, cemas saat menunggu seseorang, apalagi sudah dijanjikan datang jam sekian tapi tidak kunjung datang. Siswa-siswi sekolah cemas di saat menjelang ujian nasional. Mahasiswa-mahasiswi cemas ketika menjelang sidang skripsinya, dan seterusnya. Ibu yang sedang hamil tua pun merasa cemas menjelang melahirkan, apalagi anak pertamanya. Saudara-saudari bisa menambahkan lagi sederetan macam ragam kecemasan-kecemasan lainnya. Biasanya orang yang sedang cemas menjadi mudah tersinggung atau sensi pada sikap kata orang lain, baik itu teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga sendiri. Kecemasan adalah kekhawatiran atas peristiwa yang akan datang yang belum terjadi. Kita menghadapi masa depan seringkali dengan prediksi-prediksi ini atau itu yang seringkali menakutkan, yang belum tentu didasarkan pada hal atau fakta yang sebenarnya. Kita mendengar dalam bacaan Injil hari ini disampaikan kepada kita semua bahwa Herodes, raja wilayah, menjadi sangat cemas karena mendengar kasak-kusuk tentang yang telah dan sedang terjadi di wilayah kekuasaannya. Dia membatin bahwa ada orang yang lebih berkuasa dari dia dan mulai terkenal. Herodes menjadi cemas karena merasa ada saingan lebih hebat, lebih terkenal, dan berkuasa. Tadi dikatakan dalam Injil, ada macam-macam prediksi yang muncul. Tadi dikatakan, ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Prediksi yang kedua, ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Lalu prediksi lainnya, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dulu telah bangkit. Kecemasan dan ketakutan Herodes muncul karena ada berbagai macam berita mukjizat yang menjadi buah tutur di wilayah kekuasaannya. Saudari-saudara, bila kita membuka Injil Lukas secara keseluruhan dan melihat kisah sebelum teks yang hari ini kita dengar, memang ada begitu banyak peristiwa mengagumkan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikisahkan di situ, Yesus Tuhan menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam.
Yesus menyembuhkan sakit kusta dan banyak orang sakit lainnya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati di Nain, dan mengusir roh-roh jahat. Ternyata kehadiran Yesus dengan wibawa dan mukjizat yang dilakukannya membuat Herodes tidak nyaman dengan kondisinya sekarang. Ia merasa bahwa posisinya mulai terancam. Saudari-saudara, sahabat renungan singkat Dehonian yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa di zaman ini banyak orang merasa jengah, gelisah, merasa tidak nyaman, dan spontan berontak bila ada sesuatu yang baru dan sebenarnya itu mengandung nilai baik dan benar untuk hidup kita dan kebersamaan. Kita cermati sekarang ini, akhir-akhir ini, bila ada orang jujur, justru banyak musuhnya dan dijauhi, bahkan disingkirkan dalam suatu instansi tertentu. Bila ada orang disiplin, itu justru menjadi omongan banyak orang. Bila ada orang yang murah hati, justru menjadi sebutan dan omongan tidak baik. Dan seringkali orang mengatakan bahwa dia punya modus-modus tertentu. Ketika orang bekerja dengan tulus pun seringkali banyak hambatannya dan gangguannya, baik itu dari lingkungan dalam sendiri maupun dari lingkungan luar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat renungan singkat Dehonian yang dikasihi Tuhan, bila kita yakin bahwa ajaran cinta kasih Tuhan itu membebaskan dan memberi kedamaian, maka ayo kita usahakan pelan-pelan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya bersikap ramah kepada sesama, ringan tangan dalam memberi bantuan, dan tulus dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat Resi Dehonian, bila kita yakin bahwa Yesus Tuhan adalah penyelamat satu-satunya, maka mari kita mengandalkan Dia dalam segalanya. Berkat Tuhan menyertai perjalanan, pekerjaan, dan kegiatan harian saudara-saudari. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.